Oke, ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tekanan pada zat cair. Jadi seperti yang Bapak jelaskan kemarin, zat cair selain zat padat, zat cair juga memiliki tekanan. Contohnya yaitu misalnya arus air. Arus air itu yang sangat kuat, itu ketika misalnya banjir atau ketika itu dia mampu istilahnya menghanyutkan orang, bisa bahkan mobil yang besar, bahkan kapal yang besar bisa terhanyut oleh namanya tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Selain tekanan tersebut, biasanya zat cair itu untuk kasusnya biasanya pengaruhnya yaitu pada misalnya kalian kalau berenang itu berarti semakin dalam telinga kalian itu akan semakin lama itu akan semakin sakit. Itu juga membuktikan bahwa air juga mampu untuk memberikan tekanan. Oke, selain itu apa lagi contohnya? Contohnya misalnya yaitu kapal. Kapal itu bisa terapung karena apa? Karena ada tekanan yang dihasilkan atau tekanan atau gaya yang dihasilkan oleh air sehingga kapal tersebut menjadi terangkat ke atas. Kalau dia tidak ada tekanannya, kapal itu akan tenggelam. Seperti itu. Itu ada beberapa contoh mengenai tekanan zat cair. Nah, di tekanan zat cair ini kita akan membahas mengenai 4 hal ini. Yang pertama itu mengenai hukum Pascal. Yang kedua adalah berjana berhubungan, tekanan hidrostatis, dan terakhir adalah mengenai hukum Archimedes. Kita bahas dulu mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal ini intinya yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi misalnya di sini ada dua buah bejana berhubungan. Nah, di sini ada dua buah bejana berhubungan. Bejana berhubungan yang ini Bapak sebut sebagai bejana yang pertama, yang ini adalah bejana yang kedua. Di sini saling terhubung satu sama lain. Ingat dari hukum Pascal. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan gaya atau dengan besar yang sama. Jadi di sini Bapak garis bawahi yaitu mengenai apa? Dia akan diteruskan ke segala arah sama besar. Berarti di sini intinya yaitu tekanan di A itu tekanan di yang pertama ini sama dengan tekanan yang di kedua. Sesuai dengan hukum Pascal seperti itu. Jadi tekanan yang dihasilkan yang pertama itu sama dengan tekanan yang dihasilkan kedua. Maka dari itu, kalian masih ingat untuk rumus tekanan pada zat padat? Rumus tekanan pada zat padat yaitu F dibagi dengan A. Nah, jadi di sini kan tadi tekanannya adalah sama besar. Berarti nanti P1 itu sama dengan P2. Sehingga itu kalau diturunkan dari rumus persamaan Pascal ini, yaitu di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Seperti itu. Nah, gimana Pak pemanfaatannya? Pemanfaatannya yaitu biasanya kalau misalnya kan tekan ini adalah perbandingan antara gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, Bapak tanya, supaya dia istilahnya gaya yang dihasilkan kecil, supaya nilainya juga sama, itu berarti kan luas permukaannya juga harus diperkecil juga. Nah, supaya kalian istilahnya menghasilkan gaya yang besar dengan gaya yang kalian keluarkan sekecil-kecilnya, berarti kalian butuh namanya luas permukaan dari tempat yang kalian beri gaya itu kecil. Jadi seperti itu. Jadi di sini supaya dihasilkan tekanan yang sama besar, berarti kan di sini F-nya harus diperkecil. Nah, supaya nanti hasilnya sama dengan tekanan di yang kedua, berarti A-nya juga harus diperkecil, seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya Pascal itu dipakai sebagai ini. Nah, untuk istilahnya dongkrak. Nah, dongkrak. Pokoknya berkaitan dengan nama hidrolik, itu biasanya dia istilahnya berhubungan dengan namanya hukum Pascal. Jadi di sini
gaya yang supaya gaya yang dikeluarkan itu semakin besar, nah berarti nanti untuk yang dikeluarkan semakin besar berarti nanti luas permukaan tempat kamu berikan gaya itu harus diperkecil, dan tempat yang istilahnya untuk ngangkat bendanya juga harus luasnya lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi biasanya penerapannya dapat dilihat di sini. Biasanya ini di jembatan angkat. Jadi di sini supaya perahu lewat, di situ ada nama hidrolik. Hidrolik itu berfungsi untuk mengangkat jembatan, supaya perahu-perahu itu bisa lewat di bawahnya. Bisa juga penerapannya yaitu di sini. Nah, lihat di sini. Nah, di sini ini ada namanya pipa hidroliknya. Nah, pipa hidrolik ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk istilahnya menggerakkan ini supaya gaya yang dikeluarkan itu istilahnya semakin kecil. Berarti di sini nanti biasanya luas permukaan yang kalian beri gaya itu dibuat kecil. Nah, bisa juga biasanya didongkrak di truk untuk istilahnya menurunkan muatan di baknya, itu biasanya supaya bisa ngangkat baknya, biasanya di situ diletakkan pipa hidrolik. Pokoknya prinsip dari hukum Pascal itu yaitu gayanya itu sama, tekanannya itu sama supaya dihasilkan tekanan yang sama. Berarti ini supaya istilah gaya kamu keluarkan juga semakin kecil, berarti A-nya tempat yang kamu beri gaya itu harus diperkecil. Seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan hukum Pascal. Berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai penerapan atau perhitungan mengenai hukum Pascal. Jadi tetap fokus ya. Oke, ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan contoh soal mengenai hukum Pascal. Oke, hukum Pascal sendiri di sini intinya yaitu tekanan itu akan diteruskan di segala arah sama besar. Jadi kalau misalnya di bejana berhubungan, berarti nanti tekanan di sini itu sama dengan tekanan di sini. Oke, terkait dengan rumus tekanan, kalian ingat terlebih dahulu rumus untuk tekanan pada zat padat, yaitu kemarin gaya yang dibagi dengan luas penampang, seperti itu. Nah, kita tulis dulu rumusnya untuk hukum Pascal supaya kalian memudahkan kalian istilahnya dalam memahami. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kenapa seperti ini? F per A itu adalah rumus dari tekanan. Nah, sesuai yang Bapak omongkan, kalau tekanan itu istilahnya di kedua sisi itu nilainya sama besar ya. Untuk hukum Pascal kan seperti itu. Jadi di sini rumusnya berlaku seperti ini. Oke, kita uraikan satu persatu. F itu adalah untuk gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas penampang. Luas penampangnya di sini gimana? Luas penampangnya bebas. Boleh misalnya kalian pakai meter persegi boleh, sentimeter persegi boleh. Pokoknya kedua-duanya itu nilainya sama. Misalnya sentimeter persegi sama sentimeter persegi, meter persegi sama meter persegi. Jadi dua-duanya harus sama. Oke, setelah itu kita masuk ke rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Rumusnya hanya segini. Jadi di sini ada seorang montir yang ingin menaikkan mobil yang akan digunakan untuk istilahnya direparasi. Jadi dia dengan supaya bisa mengotak bagian bawahnya, dia menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidroliknya bisa dilihat seperti gambar tersebut. Nah, di sini, oke. Kalau di sini adalah misalnya Bapak misalkan yang ini untuk yang satu dibolak-balik juga boleh. Ini untuk yang satu, yang ini untuk yang dua. Oke, kita uraikan. Yang ditanya adalah di sini adalah besar gayanya. Nah, gaya di sini yang kita tanya. Nah, yang ditanya adalah gaya sebelah sini. Nah, ini yang harus kalian cari. Terus diketahui di sini adalah 10 cm. Nah, 10 cm persegi di sini adalah luas penampang kedua. Jadi di sini A satunya. Ini A1. Nah, seperti ini. Terus sebelah sini yang mau kita angkat adalah mobil dengan berat 8000 Newton. Nah, di sini 8000 Newton itu adalah W-nya. Ingat kemarin
W itu bisa dianggap sebagai F jika tidak ada gayanya. Jadi di sini W-nya itu dianggap sebagai F-nya. Berarti di sini F 2-nya. Oke, diingat berat itu boleh dimisalkan sebagai F-nya kalau tidak ada gayanya ya. Kayak kemarin di tekanan zat padatnya juga sama. Jadi di sini F2-nya adalah 8000 Newton. Di sini 4000 adalah A2. Oke, yang diketahui di sini dan yang ditanya sudah lengkap. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya di sini yaitu A1. A1-nya 10 cm persegi. Terus diketahui yang lainnya adalah A2. A2-nya 4000 cm persegi. Berikutnya yang diketahui lagi adalah F2. Ya, di situ beratnya mobil, berat boleh dianggap sebagai gaya. Di situ F2. F2-nya adalah 8000 Newton. Nah, yang ditanya adalah berapa besar gaya yang dibutuhkan bongkar ada terakat. Berarti yang ditanya adalah F1. Jawab, berarti tinggal kalian masukkan rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seperti ini. Oke. Ini boleh langsung dimasukkan, tidak usah diubah ke meter ya. Untuk A-nya boleh langsung dimasukkan, tidak usah diubah ke meter karena pokoknya harus sama dua-duanya. Kalau CM semua, kalau M semua. Jadi Bapak langsung masukkan F1-nya yang ditanya, A1-nya 10, F2-nya itu 8000, A2-nya di situ 4000. Oke, Bapak kalikan sini. 4000 F1 sama dengan 8000 kali 10. Berarti 4000 F1 sama dengan 80.000. Berarti F1 sama dengan, tinggal kalian pindah ruas, 80.000 dibagi 4000. Berarti F1 sama dengan 20 Newton. Nah, berarti di sini besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut adalah 20 Newton dengan bantuan pompa hidrolik. Nah, ini adalah contohnya untuk penerapan hukum Pascal. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.